Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami Ngaji Bareng. Dalam hal ini saya akan membacakan surah Al-Zalzalah dan surah Al-Ghasyiyah, sekaligus menjelaskan tentang kandungan hukum bacaan pada setiap ayat pada surah tersebut. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Selanjutnya menjelaskan tentang kandungan hukum bacaan pada setiap ayat di surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pada lafaz idza itu dinamakan bacaan matabi'i karena alif sukun didahului harokat fathah yang mana panjangnya 2 harokat. Zulzilat, ingat kalau ada lam sukun jangan sampai dipantulkan karena khawatir akan merusak bacaan. Jangan zul, tapi zul ditahan. Selanjutnya al-ardu. Di situ ketika ada alif lam bertemu dengan hamzah, terserah harokatnya baik fathah maupun kasroh, maka alif lam tersebut dinamakan dengan izhar qamariyah karena bertemu dengan huruf qamariyah yakni berupa huruf hamzah. Terus ardu ini ro'i sukun. Ketika ro sukun sebelumnya menyandang harokat fathah, maka itu dinamakan ro tafkhim. Zilzalaha itu juga ada lam sukun, maka harus berhati-hati, jangan sampai dipantulkan. Ini perhatian penting untuk teman-teman ketika membaca surah Al-Zalzalah, yang mana ketika ada lam itu yang harus ditahan lamnya, jangan dipantulkan. Zilza, za-nya itu panjang 2 harokat, dinamakan matobi'i karena alif sukun didahului harokat fathah. Laha juga sama, dinamakan matobi'i karena alif sukun didahului harokat fathah. Ingat, jangan keliru
Jangan dinamakan mad arid disukun, itu keliru. Yang namanya mad arid disukun itu arid sendiri baru datang. Sukun berarti menjadi harokat sukun. Kalau laha yang sukun baru datangnya mana? Ya maka jangan sampai dinamakan dengan mad arid disukun. Maka dinamakan mad tabi'i. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, di situ ada lafaz wa akhrajat. Ada ro yang menyandang harakat fathah. Maka ro itu dinamakan ro tafkhim. Al ardu itu juga sama. Ketika ada alif lam bertemu dengan hamzah maka dinamakan izhar qamariyah. Dan juga ro sukun didahului harakat fathah maka itu dinamakan ro tafkhim. Athqalaha. Ketika qaf dibaca panjang dua harokat maka itu dinamakan mad tabi'i karena alif sukun didahului harokat fathah. Laha juga sama mad tabi'i karena alif sukun didahului harokat fathah yang kadar panjangnya dua harokat. Wa qala al-insanu ma laha. Wa qala ini dinamakan mad tabi'i karena alif sukun didahului harokat fathah yang mana panjangnya dua harokat. Al-insan ini ketika ada alif lam bertemu dengan hamzah walaupun ini harokatnya ini kasrah ya tetap ini dinamakan izhar qamariyah. Al-insan ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf sa atau sin ya maka itu dinamakan ikhfa, maka dibacanya samar. Makanya samar ini tidak dibaca izhar dan tidak pula dibaca idgham. Jadi bacanya samar-samar. Al-insan. Ma laha. Ma. Itu mad tabi'i. Karena alif sukun didahului harokat fathah. Panjangnya dua harokat. Laha. Itu juga mad tabi'i. Alif sukun didahului harokat fathah. Dan panjangnya dua harokat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kalau lafaz yauma idz, ingat ketika ada wawu sukun bertemu sebelumnya itu menyandang harokat fathah, maka itu dinamakan lin. Yang namanya lin itu lunak. Jadi jangan sampai ketika ada wawu sukun bacanya seperti huruf O, jangan. Tapi huruf U, mirip dengan huruf U, yauma. Jadi yauma itu. Jadi lunak, kau usah yauma, kau usah. Tapi lunak saja yauma. Yauma idzin tuhaddits. Ketika ada tanwin bertemu dengan huruf ta, maka dinamakan ikhfa. Ya tadi dibaca samar. Nah setelah itu lafaz tuhaddits itu ingat ada tasydid pada huruf dal. Jadi ditekan. Jangan sampai ada yang terlewati tasydidnya. Nanti keliru bacanya. Akhbaraha. Akhbar itu bacaan mad tabi'i karena alif sukun didahului harokat fathah yang mana panjangnya dua harokat. Akhbaraha, ha itu mad tabi'i juga karena alif sukun didahului harokat fathah yang panjangnya dua harokat. Selanjutnya bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbak itu
ketika ada nun bertasydid maka itu dinamakan gunnah musyaddadah. Jadi digunahkan dulu atau didengungkan. Ya, boleh kadarnya itu 2 harokat, boleh 4 harokat, itu bi anna rabbak itu. Jadi didengungkan. Auha itu ada huruf lin. Ketika wawu sukun di dahulu harokat fathah, ini bacaan lin. Auha itu bacaan matobi'i. Ketika ada alif sukun bertemu atau didahului harokat fathah, maka itu dinamakan matobi'i, kadarnya 2 harokat atau panjangnya 2 harokat. Auha laha juga matobi'i, yang mana ketika alif sukun di dalam harokat fathah maka dinamakan matobi'i dan kadar panjangnya 2 harokat. Selanjutnya yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada lafaz yauma id ini juga sama dinamakan lin karena wawu sukun didahului harokat fathah. Dan setelah itu ketika tanwin bertemu dengan huruf ya, yauma idzi yasdur, itu maka dinamakan idgham bi gunnah. Karena tanwin dimasukkan ke huruf ya disertai dengan dengungan atau dengan gunnah dengan kadar yang agak lama didengungkannya. Yauma idzi yasdurun nas, ketika ada nun yang bertasydid itu dinamakan gunnah musyaddadah. Lama annas seperti itu. Ashtatan liyurau a'malahum. Nah, ketika ada tanwan atau fathatain bertemu dengan huruf lam, maka itu dinamakan dengan idgham bila gunnah. Idgham dengan tanpa dengung. Jadi langsung dimasukkan, tidak disertai dengan gunnah. Ashtatan liyurau, seperti itu. Ketika lafaz liyurau itu dinamakan bacaan lin karena wawu sukun didahului harokat fathah. Itu a'malahum, di situ ada mim panjang kadarnya 2 harokat, maka itu dinamakan matobi'i, yang mana alif sukun didahului harokat fathah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ketika nun sukun bertemu dengan ya, maka itu dinamakan dengan idgham bi gunnah. Jadi nun matinya atau nun sukunnya dimasukkan ke huruf ya, lalu disertai dengan dengungan atau gunnah. Mithqala dzarratin, ingat kalau membaca dzarratin ini ada tasydidnya, jangan sampai dihilangkan tasydidnya atau lupa. Karena dzarrah itu harus ditekan roknya karena disertai tasydid. Maka harus jelas pembacaannya. Dzarratin khaira, ketika ada tanwin bertemu dengan huruf kha, maka itu harus dibaca izhar. Khaira itu khaira, di situ ada ya sukun didahului harakat fathah, maka itu dinamakan lin. Perlu diingat teman-teman bahwasanya huruf lin itu bisa juga disamakan kadarnya sama seperti mad arid disukun. Jadi boleh dibaca 3 wajah ketika dalam keadaan waqaf. Boleh dibaca 1 alif, boleh dibaca 2 alif, boleh dibaca
3 alif. Tuh. Maksudnya bagaimana ketika dalam keadaan waqaf? Contohnya seperti lafaz khair, ini 1 alif. Khair, 2 alif. Khair, 3 alif. Jadi perlu diketahui kadar 1 alif itu berapa harokat? Ya 2 harokat. 2 alif 4 harokat. 3 alif 6 harokat. Jadi sama mad adi sukun juga sama. Mempunyai 3 wajah. Boleh 1 alif, 2 alif, dan 3 alif. Dan juga mad lin atau lin juga ketika waqaf ya boleh dibaca 3 wajah. Khairan yarah. Ini ketika ada tanwan atau fathatain bertemu dengan ya, maka dibaca idgham bi gunnah. Jadi tanwannya dimasukkan ke huruf ya disertai dengan dengungan atau gunnah. Terusnya yang terakhir, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika nun mati bertemu dengan ya, maka dinamakan idgham bi gunnah ya. Selanjutnya mithqala dzarratin syarra. Ini ketika ada tanwin bertemu dan huruf sya, maka dinamakan ikhfa. Ya tadi disamarkan. Perlu diingat maksud disamarkan ini tidak dibaca izhar dan tidak pula dibaca idgham. Jadi samar-samar. Tidak enggak. Tidak nun tapi disamar-samar. Ausat itu tengah-tengah. Dzarratin seperti itu. Dzarratin syarran yarah. Lafaz syarran yarah itu dinamakan bacaan idgham bi gunnah karena tanwan bertemu dengan huruf ya yang mana disertai dengan gunnah atau dengungan. Jadi agak dilamakan. Itu mungkin keterangan tentang masalah kandungan hukum bacaan pada surah Al-Zalzalah.